Rasulullah SAW mengatakan yattabi'ul mayyit thalathatun. Sesungguhnya mayit itu akan diikuti dengan 3 perkara. Ahluhu wa amaluhu wa maluhu. Dia akan diikuti oleh keluarganya, dia akan diikuti dengan amalnya, dan dia akan diikuti dengan hartanya. Fayarji'a ithnan wa yabqal wahid. Akan kembali yang 2, yaitu keluarga dan hartanya. Wa yabqal wahid, dan akan tersisa yang 1, yaitu amaluhu. Makanya sebagai seorang mukmin kita dituntunkan, karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Paling tidak untuk menyambut kematian ini, setiap kita pertama, kata para ulama, berusaha untuk mengejar husnul khatimah. Bahkan Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat, sebagaimana juga diwasiatkan oleh para nabi, sebagaimana misalnya Nabiullah Ya'qub kepada anak-anaknya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabb kalian sampai datang hari kematian. Bahkan setiap kita berusaha ketika Allah Azza wa Jalla memanggil kita, mencabut nyawa kita tadi, maka kita dipanggil dengan panggilan yang begitu indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Karena orang beriman, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hakikatnya ketika dia hidup di dunia ini, dia sudah merasakan ketenangan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, inna fi hadzal dunya al-jannah. Di dunia ini ada surga. La yadkhulul jannah yaumal qiyamah man lam dakhala fiha. Tidak akan masuk nanti pada hari kiamat ke dalam surga siapa yang belum pernah masuk ke dalam surga di dunia ini. Maka murid-murid beliau bertanya, apakah surga di dunia? Ibnul Qayyim mengatakan mutmainnal qulub, yaitu ketenangan batin. Dan kita tahu sesungguhnya ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, lisan kita berzikir, hati kita berzikir, dan begitu juga jawarih perbuatan kita berzikir, selalu merasa diawasi oleh Allah, insyaallah ketenangan tadi akan datang. Dan Allah mewafatkan orang-orang ini dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian ke pangkuan Rabb kalian dengan penuh keredaan. Fadkhuli fi ibadi. Masuk kalian ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah kalian ke dalam surga. Kemudian yang kedua, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah kita merasa aman. Pada satu sisi harus muncul perasaan raja, berharap Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kita juga harus muncul perasaan khauf. Jangan-jangan amalan kita belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Atau jangan-jangan kalaupun kita sudah banyak beramal saleh, ternyata amalan kita tadi belum ikhlas. Karena Rasulullah mengatakan, la yaqbilullahu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batahu bihi wajhahu. Allah tidak akan menerima suatu amalan seorang hamba kecuali amalan tadi adalah amalan yang ikhlas dan betul-betul mengharapkan wajah Allah semata. Dan kita tahu betapa banyak orang-orang yang secara lahiriah kita melihat mereka ini ada pada barisan ahli akhirah, tapi ternyata takdir telah mendahului mereka. Mereka dicatat sebagai ahli neraka. Ada bahkan di antara dulu orang bersama pasukannya Rasulullah SAW ketika berperang, dia begitu berani bahkan membunuh sekian banyak orang-orang musyrik. Tapi apa yang terjadi ketika selesai peperangan? Orang mengatakan wa huwa syahid. Orang ini telah terbunuh dalam keadaan syahid. Tapi Rasulullah mengatakan wa huwa finnar. Enggak, orang ini ada dalam neraka. Ternyata ada seorang sahabat yang lain mengatakan, sadaqaka ya Rasulullah. Engkau betul wahai Rasulullah, karena aku menyaksikan orang ini tadi setelah membunuh sekian banyak musuh-musuh, ternyata dia terluka dan dia tidak sabar, kemudian dia membunuh dirinya. Ini beratnya istiqomah. Orang yang sudah taat bisa jadi di akhir hayatnya ternyata dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya perlu kita dalam sehari kita para ulama berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Al-mustaqim berasal dari kata yang sama dengan al-istiqamah. Ya Allah, kami sudah salat, maka tetapkan kami di atas keistiqomahannya. Makanya Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, sesungguhnya seorang hamba dia beramal dengan amalan yang dilihat oleh manusia sebagai ahli jannah, sebagai ahli surga. Wa innahu laminan al-nar. Wa innahu lamin ahli nar. Padahal dia, kata Rasulullah, termasuk ahli neraka. Wa ya'malu fi ma yaran nasu amala ahli nar. Tapi sebaliknya, betapa banyak mereka yang mungkin manusia melihat seakan-akan dia ahli neraka, tapi
dia kemudian wa huwa min ahlil jannah, telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ahli surga. Kenapa? Karena di akhir hayatnya dia melakukan kebaikan. Ada seorang pezina dikisahkan dia memberikan minum seekor anjing, akhirnya Allah wafatkan, masuk ke dalam surga. Ada seorang yang telah membunuh 100 orang karena dia ingin bertobat kepada Allah, ternyata apa? Belum melakukan amal kebaikan, dia pun meninggal di jalan dalam hijrah tadi, maka orang ini pun Allah Azza wa Jalla masukkan ke dalam surga. Makanya kita yang sudah baik insyaallah berusaha untuk istiqomah, karena la yastaqimuna illal kibar. Tidak ada yang bisa istiqomah kecuali mereka orang-orang yang hebat, kecuali mereka orang-orang besar. Tapi juga ketika melihat ada saudara-saudara kita yang mereka mungkin masih bergelimang dengan dosa, kewajiban kita berdakwah, tapi tidak boleh sedikit pun muncul kesombongan dalam diri kita, apalagi merasa lebih baik daripada dia. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, hendaklah banyak kita belajar dari orang-orang yang telah meninggal, yang mana pernah dikisahkan seorang atau malaikat datang kepada Nabiullah Daud. Kemudian orang ini tadi ditanya oleh Nabiullah Daud, "Man anta?" Siapakah engkau? Maka berkata malaikat maut, "Ana man la yuhibbul muluk." Aku adalah yang tidak takut dengan raja. Kemudian wala tamna'u minhul qusur, yang aku datang tidak akan dalam keadaan terlambat. Wala yuqbalu rishwah, dan aku tidak bisa kemudian disogok. Kalau memang sudah datang waktunya, maka tidak ada yang bisa memundurkan atau memajukan kematian tadi. Maka kemudian Nabiullah Daud mengatakan, berarti kalau begitu engkau adalah malakal maut, engkau adalah malaikat maut. Betul, kata malaikat maut. Maka kata Nabiullah Daud, kenapa engkau tidak memberikan ibrah bagiku, tidak memberikan petunjuk bahwa engkau akan datang? Maka apa yang terjadi? Malaikat maut bertanya, "Ya Daud, aina fulan qaribuka?" Wahai Daud, mana si fulan yang menjadi karib kerabatmu? Aina fulan jaruka? Mana si fulan yang menjadi tetanggamu? Maka kata Nabiullah Daud, qad matu, mereka telah mati. Maka kata malaikat, amma kana laka fi haula'i ibratun listi'dad. Apa engkau tidak mengambil pelajaran dari kematian orang-orang sekitar kalian agar engkau segera menyiapkan diri?